panas itu enak kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi kemarin, ilal ilmi maring ilmu wala yasilu lan ora tumeka ora ngasilaken ay tolabul ilmi au mimma nafi'ihi atawa saking pira-pira manfaat ilmu wa thamaratihi lan wa ilmu wahya utawi manfaat lan uwai ilmu iku al-amalu penggawean bihi kelawan ilmu wan nasru lan anggelaraken ilmu iku yuhramuna podo terhalang kaling-kalingan terhalang lima kelawan barang annahum setuhune tolabul ilmi ku ahtau pada kelalen kotok pada lupa toro ikohu ing piro-piro dalane ngaji wataroku lan pada tinggal syaro itohu ing piro-piro syarate ngaji wa kullu man lan utawi saban-saban wong akhto akang lali lupa toriko ing dalan dolak maka kesasar, maka dia akan tersesat. Kalau sudah tersesat fala yanalul maksuda maka ora bakal ketemu al maksuda ing tujuan ola yang kecil au jala apalagi yang besar. Aradtu karep sapa insun wa ahbabtu lan demen sapa insun an ubayina ing yen tan jelasaken lahum maring thalabul ilmi tariqat ta'allumi ing dalane golek ilmu, dalane ngaji. Darah Allahu a'lam. Masa banyak-banyak. Ingat es tebu aja, es buah itu. Jadi lupa itu apa pikirkan maknanya itu lupa karena ingat es buah. Ingat es buah itu kan waduh. Sekarang kita puasa sudah berapa hari? 3. Alhamdulillah, berarti 27 hari lagi kita lebaran, ya kan? Alhamdulillah. Jadi kalau ingat lebaran itu jadi kan agak semangat lagi, gitu. Semangat. Jadi kita teruskan, memang santai aja, rileks saja, santai, enak. Sambil mulai memikirkan bukannya pakai es apa ini gitu. Sebab menu dari pondok itu sudah bikin apa itu, opak, terus lemon tea. Lemon tea itu sehat. Bang Hatta kalau buka pakai lemon tea, pakai jeruk lemon, taruh di gelas, kasih air panas, kasih teh, kasih gula merah atau madu, kasih air, terus diliatin terus mulai jam 6 itu diliatin, setengah jam itu prototin terus, begitu adzan langsung minum. Celakanya itu orang itu adzan itu sudah makan dulu, orang itu mereka makan dulu sudah kenyang baru adzan, ya terlambat bagi yang dengerin adzan Pak ya.
Nah, dengerin aja, pokoknya jam 6:24 dah. Kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita jelaskan persoalan tentang kelebihannya manusia. Kelebihannya anak cucu Adam dibanding dengan makhluk Allah yang lain itu kelebihannya pada ilmunya. Jadi apa takrifnya manusia itu? Amnya hayawan. Manusia itu adalah binatang, batasannya natik, binatang yang memiliki akal. Ingat, akal itu ini penting. Akal itu adalah sebuah pemikiran, sebuah keinginan yang sudah diisi dengan ilmu pengetahuan. Itu akal. Ya, itu akal. Orang sebelum punya akal, punya keinginan dulu. Ada anak kecil itu punya keinginan nggak? Punya keinginan, dia pengen pegang ini, pengen pegang itu, pengen naik sana, pengen naik situ gitu. Ada api pengen diambil, ada tai kambing mau dimakan gitu ya. Waktu kamu kecil kan kayak gitu. Itu semua mau dimakan. Karena apa? Karena sebetulnya manusia dari mulai awal dia sudah dibekali oleh Allah berupa keinginan. Al-fikr. Fikrun itu adalah keinginan. Ya, kan keinginan. Jadi binatang juga punya keinginan. Ini ada kucing, ada ikan, dia cari ikan nggak? Ikan. Apakah itu ilmu? Akal? Bukan. Itu keinginan, insting. Nah, itu agak tingginya sedikit. Jadi perbedaannya manusia dengan binatang atau makhluk Allah yang lain dengan sapi, dengan ayam, itu adalah terletak pada kalau ayam mereka punya insting saja, ya, tetapi tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya akal. Kalau manusia dia punya insting, terus punya ilmu. Instingnya dikasih ilmu jadi akal. Makanya salah satu orang syarat orang mau sholat syaratnya berakal. Orang mau wudhu berakal. Orang mau haji, semua syarat dalam ibadah semua harus berakal. Artinya dia di samping punya pemikiran, punya keinginan, tetapi juga punya pengetahuan. Harus begitu. Jadi kalau manusia tidak berpunya pengetahuan, main seruduk-seruduk aja, itunya kayak sapi. Kayak sapi. Bahkan ya lebih mending sapi. Kalau sapi kan disembelih bisa dijual dagingnya. Orang disembelih malah dipenjara yang nyembelih. Kotornya harus dipenjara. Jadi kelebihan manusia itu dengan binatang adalah ilmu dan amal. Ilmu saja tidak cukup. Sebab ilmu saja, orang bisa dengan ilmu itu akan memiliki daya ledak yang cukup besar. Orang bodoh kalau berbuat salah itu gampang sekali itu. Orang bodoh sekolah nggak buta huruf itu kan, terus salah itu maling, ya paling maling ayam, maling sandal. Kan paling pol-polnya ya ada maling sawit, juga maling jang-jangan, itu paling 1-2 jang-jangan. Itu karena bodoh. Tetapi orang pintar yang tidak bisa mengendalikan ilmunya atau ilmunya, kepintarannya tidak terdidik dengan hidayah Allah, maka kepintaran itu akan membuat sebuah kerusakan yang maha dahsyat. Orang pintar itu kalau sudah ngerusak itu, wah, kamu tahu hutan ini dulu hutan lindung nih, ya habis. Itu bukan karena orang bodoh-bodoh itu. Kalau orang bodoh-bodoh itu ya nebang-nebang, itu paling nebang kayu pakai golok, pakai pisau itu ya kayu satu aja sebulan itu. Tok-tok gitu, pakai gergaji itu.
Begitu yang pinter datang itu muncul, wah, ya udah selesai, bentar aja habis kayak itu. Semua, jadi kerusakan itu begitu pintar itu karena ilmu yang tidak bisa dikendalikan. Maka ilmu dan amal, bukan sekedar hanya ilmu saja, ilmu dan amal. Maksudnya ilmunya diamalkan dengan baik gitu. Kalau sekedar hanya dia punya ilmu saja, tetapi tidak diamalkan dengan baik, waduh bahaya. Kalau orang kan maling sebentar aja. Coba lihat kan orang-orang Jakarta yang ketangkap KPK itu. Sekali maling itu 100 miliar gitu. Orang-orang kecil tuh maling ayam ketangkep gampang. Itu polisi nangkapnya gampang itu. Oh, ada hilang ayam. Ada ayam hilang. Wah. Polisi ada, wah jangan-jangan si fulan itu jalannya nunduk-nundukan gitu, udah gampang loh, orang bodoh. Oh iya tangkap, ngaku kamu maling ayam, iya pak, wah, ngaku cepet ngaku, padahal ayam. Kalau orang pinter malingnya 10 miliar, 20 miliar, tangkap kamu maling ya, bukan, wah repot. Tangkap nggak bisa, kan repot nggak? Tangkap, sudah ditangkap, disidang, nggak selesai, bertahun-tahun nggak selesai, sidang si fulan. Padahal 10 miliar itu banyak. 1 miliar itu berapa itu? 1000 juta ya, 1000 juta. Kalau 10 miliar berarti 10.000 juta. Bayangkan olehmu kalau kita buka pakai es, dibeli dengan uang 10.000 juta. Kayak apa banyaknya? Banyak ya? Segitu banyaknya uangnya kok masih susah sekali membuktikan, jangan repot lagi tuh. Itu ayam satu aja gampang. Si fulan maling ayam, yo mana buktinya? Ini ayamnya, kayak. Ini selesai. Ayamnya ini, ditimbang 2 kilo cuma. Nah, dihukum 5 tahun. Hukum 5 tahun. Oh maling berapa? 10 miliar. Oh enggak. Wah, buktinya mana? Wah, repot. 10 miliar sulit membuktikan. Kenapa? Karena pintar. Jadi kepintaran yang tidak terdidik dengan baik itu jauh lebih membahayakan. Jadi, nah itu. Kemudian wal amali ala jami'al alam. Semua makhluk itu rajanya ya manusia. Semua makhluk kalah semua sama manusia. Hebat. Wah. Di laut ada makhluk yang hebat, ikan hiu. Wah, ikan hiu muter-muter ke sana. Sama nelayan itu ditumbak mati, digoreng. Goreng gak? Goreng. Hebat. Bagaimana mungkin? Kalah semua. Angin itu nerjang pohon, terus hancur pohonnya. Sama manusia dikumpulkan anginnya, kasih kipas angin, dia tidur, angin yang kipasin, dia kan kalah. Air besar bisa menghancurkan kemana-mana, dibikin bendungan buat pertanian. Jadi semua akan kalah oleh manusia. Semua akan kalah. Manusia itu makhluk paling top. Jadi kalau jahat ya jahatnya top. Kalau memberikan manfaat ya manfaatnya top. Ada harimau itu ditakuti oleh raja hutan. Sama manusia itu dijerat. Dan dapat itu diklecek kulitnya. Dijual, coba dagingnya disate misalnya, udah sate harimau itu ampun itu dah. Raja hutan disate sama orang, kulitnya itu dijual. Jadi tidak ada, manusia tetap khalifatun fil ard gitu ya, sebagai khalifah di bumi ini. Dah. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Nah, ini penting sekali. Mudah-mudahan rahmat salam mugi tetap ingatase Gusti kita, majikan kita. Jenengipun, asmanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang dadi tuane wong Arab lan orang di luar Arab. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu
wal awal wal akhir. Yang menciptakan bumi ini Allah. Tetapi diambil dari bagian nurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita, kamu semua hidup di bumi ini, ada di bumi ini itu wasilah ada nurnya Nabi Muhammad, Nabi Yuna Muhammad SAW. Jadi kalau tidak ada nurnya Nabi Muhammad, kita nggak ada. Imam Ghazali membuka dalam kitabnya itu, Alhamdulillahilladzi ahsana tadbirul kainati wa khalaqal aradina was samawati wa anzalal ma'a minal usrati wa ansha'al habba wa nabat. Jadi pohon-pohon itu semua berasal dari biji-bijian. Tumbuh-tumbuhan itu berasal dari biji-bijian, nggak ada tumbuh-tumbuhan setek, itu nggak ada. Nggak ada. Kalau setek dulu asalnya dari siapa? Nyeteknya kemana? Tumbuh-tumbuhan, wa ansa'al habba wa nabat wa qaddarul arzaqa wal aqwat wa asaba ala amali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi mu'zizati tahirat alladzi khasola fi nurihi wujudul kainat. Karena hasil dari nurnya Kanjeng Nabi, wujudlah alam semesta ini. Kita semua ada di sini, ada sawit, ada macam-macam itu karena nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nurnya Kanjeng Nabi, makanya kita harus rajin baca sholawat. Rajin baca sholawat. Baca sholawat yang terserah aja, sholawat banyak kok. Ada 4.000 lebih macamnya sholawat itu. Wah, kamu boro-boro hafal, saya juga nggak hafal. Ada Naria, ada Tibil Qulub, sholawat Fatih, sholawat Munjiyah, sholawat macam-macam dah. Sholawat itu terserah aja, ada sholawat Jibril yang gampang itu, Sallu ala Muhammad itu udah, atau Sallallahu ala Muhammad itu udah, sholawat Jibril itu gampang, baca aja, paling minimal sehari semalam 1000 lah, nyampe nggak? Cuma 10 minimal 1000 baca sholawat, artinya terima kasih, bersyukur ya Allah, terima kasih karena engkau ciptakan nurnya Rasulullah, aku ini ada, bumi ini ada, es buah itu ada, burjang ada, lemon teh ada. Coba kalau tidak ada nurnya Allah, nggak ada, kamu kelaparan kan? Jadi ini wa ala alihi. Dan Rasulullah itu satu-satunya Rasul yang diutus oleh Allah, bukan sekedar untuk bangsa Arab. Kalau dulu semua para nabi, para Rasul diutus untuk bangsa Bani Israel. Adalah penjelasan itu gampang itu, dicari saja nggak ada. Nabi Musa, Nabi Isa, untuk Bani Israel saja. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Aku diutus itu untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam, bukan sekedar hanya Islam saja, tetapi orang di luar Islam itu dirahmati oleh Allah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan nabinya umat Islam saja, tetapi nabinya seluruh umat manusia. Mereka tidak menganggap Rasulullah sebagai nabi karena mereka tidak mengerti saja. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah, bukan kitab sucinya umat Islam saja, tetapi Al-Quran itu adalah kitab sucinya seluruh umat manusia. Jadi jangan dianggap orang kafir gak boleh mempelajari Quran, boleh pelajari Quran, karena Quran itu kitab sucinya seluruh umat manusia. Banyak orang-orang kafir yang pinter baca Quran, yang pinter tafsir Quran itu banyak, lebih pinter dari santri banyak itu. Itu dulu ada Van Mook, ada Dendles itu, Raffles yang dulu, kamu pernah orang yang bikin kerja rodi di Indonesia? Ya, Dendles itu dari mulai mana itu sampai Panarukan bikin kerja paksa, kerja rodi itu. Lah orangnya yang mimpin itu namanya Van Mook, pernah belajar
Quran dan tafsir Quran di Saudi Arabia. Dia pasang mondok di Arab, padahal dia kafir. Sampai di Indonesia datang ke kiai-kiai, dalil dia buka kitabnya, buka tafsirnya, sekalipun dia tidak muslim. So kalau Islam itu tidak bisa dipaksa-paksa, memang Allah memilihnya. Jadi kalau kamu itu dipilih sudah jadi orang Islam itu sudah stop itu sudah seneng aja sudah walaupun gimana juga walaupun Islamnya ngantukan, walaupun Islamnya loyo gitu ya, alhamdulillah lah. Jadi Islam itu pilihan, Allah memilih kamu. Kenapa Allah memilih? Ya terserah Gusti Allah lah, jangan tanya saya. Kan itu urusan Allah. Kenapa seperti itu? Coba dipikir ya. Kita belajar berpikir sebentar, walaupun sebentar lagi nih esnya sudah mulai ditumpahi itu ya. Jadi taruh di gelas itu jadi nampak. Pikir. Rasulullah lahir di Mekah, ya Mekah lah kalau di Arab sana. Jarak dari Arab sampai ke sini itu kalau naik pesawat itu sekitar 10 jam. 10 jam lah. Orang ngitung 9 jam itu bersihnya saja, terus 10 jam. Itu di atas itu 10 jam. Kita sampai 10 jam. Rasul lahir di sana. Jarak Rasulullah dengan kita itu sekitar 1.500 tahun atau 1.443 tahun. Jadi jaraknya itu sudah sangat jauh. Jarak Rasulullah lahir sampai dengan hari ini itu sekitar 1.500 tahun atau 1.443 tahun yang lalu. Rasulullah lahirnya saja di sana, rumahnya juga kita tidak tahu, ya kan? Tidak tahu. Ada tahu bahwa bapaknya Rasulullah itu namanya Said Abdullah, ya kita juga katanya, ya kan? Katanya. Itu Sayyidah Aminah katanya, kan? Katanya. Tapi kenapa kok kita cinta Rasulullah? Kita mau ikut Rasulullah. Kenapa? Karena Allah memilihmu untuk menjadi umatnya. Itu. Rata-rata kan orang kalau cinta ya lihat dulu dong. Masa ada orang nggak lihat terus cinta, itu gendeng itu orang. Tetapi kita mencintai Rasulullah tanpa melihat, hanya sekedar pesan-pesannya saja kita sudah kangen. Kita mencintai Allah itu kita tanpa melihat, tetapi kita merasakan kehadirannya setiap saat gitu. Coba, itu kan kalau tidak dipilih. Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Rasulullah, rumahnya berdekatan, tapi Allah tidak memilihnya. Dia tidak iman. Iman tidak Abu Jahal? Tidak iman. Abu Lahab? Tidak iman. Kenapa? Karena Allah tidak memilih. Jadi kita yang sudah dipilih oleh Allah menjadi umat Rasul terbaik, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah seneng, udah seneng, walaupun puasanya ingat es terus apa, itu biasa saja lah, nggak apa ya, memang potonganmu ya kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya orang saya sendiri lah, saya itu ya tetap aja. Karena itu manusiawi. Kamu habis tidak makan dari pagi sampai, makanya kalau mau sholat buka dulu puasanya. Tapi nggak mesti bukanya itu harus 3 piring, ya enggak begitu. Apalagi ini nanti bukanya pakai sambal ayam ini. Jangan buka ya, misalnya es dulu, minum 1 gelas, sudah kurma, ada apa sudah, terus sholat. Selesai sholat baru mulai lagi kan, tarik lagi apa, makan 1 piring, liren lagi, nanti habis terawih tarik lagi, makan lagi, kayak gitu. Nanti lama-lama ya banyak, sampai sahur 10 piring habis tuh. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi, dan keluarganya Nabi, wa sahabihi, dan para sahabatnya Rasulullah, itu ya nabi'il ulumi wal hikam, menjadi sumbernya ilmu dan hikmah.
keluarganya Rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah. Kalau para sahabatnya sudah tidak ada. Para sahabatnya orang yang ketemu Rasul dan iman, ya kan? Itu sahabat Rasulullah. Tapi kalau keluarganya masih enggak? Masih ada keluarganya. Sekalipun dia bodoh, maka dia dihukumi sumbernya ilmu dan hikmah. Makanya kan ada syair di Sayyidul Barjanji itu, di Sayyid Ja'far Al-Barjanji itu ada Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi khur wa amisna fi dhari wa mu'afati minal fitani. Nah, itu kan Rabbi fanfa'na, ya Allah angkat derajat kami bi barakatihim dengan barokah ahlul baitnya Rasulullah. Jadi tetap kita harus menjaga etika dengan ahlul baitnya Rasulullah. Dan seluruh ulama-ulama kita semua hampir sanadnya tersambung kepada Rasulullah. Hampir semua tersambung kepada sanadnya Rasulullah. Cuman ada yang sanad langsung, ada yang sanad perempuan, ada yang sanad dari laki-laki kayak gitu-gitu. Nah, dijelaskan juga kamu nggak paham. Ini penting. Jadi pertama, kelebihan manusia dengan binatang, dengan makhluk Allah yang lain itu adalah ilmu dan amal. Yang kedua, Rasulullah itu adalah seorang Nabi pilihan yang sudah ada sebelum Nabiullah Adam. Bahkan kejadian bumi, langit dan isinya ini juga tidak terlepas terambil dari nurnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi alam semesta ini. Yang ketiga, para sahabat dan keluarganya Rasulullah itu menjadi orang-orang yang menjadi sumbernya ilmu pengetahuan. Kalau sahabatnya Rasulullah mungkin sudah tidak ada, tetapi kaul-kaul para sahabatnya Rasulullah ada. Ada beberapa sekte, beberapa kelompok yang memang seperti halnya Syiah itu yang memusuhi para sahabatnya Rasulullah. Ini yang bahaya ini. Ada yang bahaya, nanti kamu akan tahu ini sahabat ini. Enggak, sahabatnya Rasulullah itu tohirin, semua suci semua. Bahkan mereka dikhabari masuk surga sebelum mati. Jadi kalau ada sekte, ada kelompok orang yang mencaci maki para sahabatnya Rasulullah, pasti itu aliran yang tidak benar. Tidak benar aliran sahabatnya Rasulullah. Ada orang tuanya Rasulullah, kan berarti wafatnya Sayyidah Aminah belum iman kepada Rasulullah. Siapa bilang belum iman? Ya sudah iman. Karena sebelum nurnya Rasulullah masuk ke dalam rahimnya Sayyidah Aminah, itu beliau sudah mimpi bolak-balik. Sudah mimpi bolak-balik ketemu dengan nurnya Rasulullah. Jadi ini nggak benar lagi. Ada banyak pihak yang mengatakan seperti itu. Jadi ini perlunya kamu ngaji supaya tidak gampang diputar balikan oleh orang-orang tertentu. Lihat medsos, kamu berubah pikirannya, goblok ya goblok aja udah. Dah, selesai nih. Tuh, Pak Saryo sudah mau siap beli es. Jangan terlalu banyak makan es. Ini rahasia kita aja, kalau dengar yang jual ini nggak enakan ini. Ya kan, beli es sampai 3-4 ya, jangan terlalu banyak es. Ya minum es juga, gak apa-apa. Jadi sudah, itu saja, kita lanjutkan besok lagi, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.